Oke, selamat datang di PK2P di podcast Kelompok 2 Pancasila. Bersama saya Ahmad Ridwan dan saya di sini mengundang dua narasumber, yaitu teman saya sendiri. Silakan perkenalkan. Oke, sebelumnya makasih banget nih udah diundang nih, repot-repot dari jauh dari Karawaci lah ya kita berdua. Lu di mana? Margonda ya. Wis, Margonda. boleh, Oke. boleh, jujur boleh. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra Hidayat dari mahasiswa jurnalistik kelas 1A UIN Jakarta. Oke, silakan satu lagi nih. Nama gua ini Rahmadani Musai Boleh, Rafa dari saya. dari mahasiswa UIN Jakarta kelas 1A jurnalistik. Oke, sekelas kita nih. Kita sekelas. Sama, gue juga sekelas, jurnalistik Iya. juga. Oke, gue mau nanya nih pertanyaan ya. Ya, Nih, apa? langsung aja ya. Kan kita sering dengar kata kemerdekaan nih. Kemerdekaan, oke. Nah, coba kalian bayangin deh, kalian ke masa lalu sebelum merdeka lah. Ah, Yang masa proklamasi, terus masa orang pakai bambu runcing. oke. Nah, tapi kan di tahun 2025 ini, kita kan sebagai mahasiswa nih, Ah, kita kan dikelilingi nih sama teknologi-teknologi nih, kayak smartphone lah, benar. AI, terus gadget, terus media sosial. Apa aja sih buat kalian nih ya? Apa aja sih makna kemerdekaan tuh yang paling relevan buat lu pada deh? Coba Bagas deh. makna kemerdekaan yang paling relevan menurut saya itu kayak kemerdekaan ini bukan lagi tentang penjajahan fisik kayak bambu runcing tadi yang disebutin, bambu betul. runcing, senjata dan lain-lain segala macam yang berhubungan dengan fisik gitu, fisik kita ditusuk gitu kan. Tapi merdeka kali ini itu tentang kayak perjuangan kita untuk melawan teknologi seperti AI. Kita harus berpikir kritis nih. Ini kan kita semua mahasiswa jurnalistik kan. Kelas 1A dari program Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi gitu. Ya kita harus berpikir kritis gitu, berpikir kritis dan ya merdeka untuk berpikir Dan- secara apa sih namanya itu? Ada Secara objektif gitu Ya. lah. Gitu kan. Nah, gitu. Terutama di jurnalistik ini kita harus lebih tahu lagi mana fakta, mana yang hoax gitu. nah, di jurnalistik tuh perlu itu nggak sih? Perlu apa mental tentang ingin menyampaikan pendapat apa gitu? Oh, tentu di jurnalistik itu kita tentu harus ada mental keberanian. Nah, di jurnalistik ini kan profesinya sebagai jurnalis ya. Nah, di jurnalis itu kita harus turun lapangan. Kalau misalkan ada peristiwa-peristiwa kayak kemarin tuh demo. Nah, itu jurnalis yang menyampaikan informasi kayak demonya ini seperti apa. Dan dia itu harus turun lapangan gitu. Benar-benar reporter, kameramen dan banyak lah yang harus meliput juga. yang harus meliput di lapangan gitu. Harus punya mental itu harus yang kuat gitu. Nah, bagus ya. Jadi menurut dia nih kemerdekaan adalah kekebalan mental di era digital. Betul. Nah, sekarang buat Dani deh, menurut lu deh sebagai mahasiswa jurnalistik, seberapa krusial sih kemerdekaan berpikir kritis dalam konteks menyebarkan informasi? Oke. Menurut gua tuh merdeka itu berpikir kritis itu harus diwujudkan dengan literasi media yang kuat. Kita tuh harus membedakan mana itu opini, mana itu fakta dan mana itu hoax. Oke, jadi sebagai mahasiswa jurnalistik tuh kita bertiga tuh harus bisa membedakan yaitu mana Ya, opini, benar. mana Mana fakta dan mana mana hoax. hoax. Supaya ya nggak jadi perpecahan lah antara Iya. kita semua Nggak dan bisa. bangsa-bangsa kan. Iya, jangan menimbulkan perpecahan dari segala bidang atau aspek itu. Gitu sih. Nah, terus juga di jurnalistik ini kita harus lebih banyak literasi gitu. Jadi literatur yang pandai gitu, pandai membaca, menulis dan berkreasi gitu. Benar-benar. Oke, pendapat yang bagus nih dari kacamata jurnalistik. Oke, langsung selanjutnya aja lah ya. Kalau gitu deh, apa tantangan terbesar mahasiswa buat menghidupkan nih semangat kemerdekaan lagi? Tantangan Kadang-kadang ya. nih masih ada nih yang semangat kemerdekaannya tuh kecil lah. Atau ya gitulah pokoknya gitu. Dia nggak mau menganggap kemerdekaan lagi. Nah,
coba tantangan terbesar apa sih? Biar kita bisa semangat lagi gitu loh buat memperjuangkan kemerdekaan. Semangat. Oke, di tengah derasnya arus informasi ini tantangan yang harus benar-benar sebagai mahasiswa jurnalistik ya. Ya, betul, tantangan boleh. ini maksudnya tantangan agar terhindar dari apa nih? Agar terhindar dari itulah pokoknya biar kita Apa? tetap ngerasain kemerdekaan itu. Oh. Jadi kemerdekaannya nggak pudar dan harus tetap semangat ya biarin mempertahankan proklamasi kemerdekaan itu. Jadi Mempertahankan proklamasi. kita nggak bisa dijajah lagi sama negara-negara lain. Oke, tantangannya itu ya kita harus benar-benar bisa mencari informasi yang akurat gitu kan. Ini kan sebagai POV kita sebagai mahasiswa jurnalistik kan. Sebagai jurnalistiknya aja dah gitu. Harus benar-benar memverifikasi data gitu, terutama kayak kalau misalkan ada banyak nih di tengah arusnya informasi terutama AI gitu kan, teknologi-teknologi yang berkembang di masa sekarang kita ini. Nah, itu harus benar-benar kita telaah lebih dalam, kita cari tahu lebih lanjut lagi informasi ini benar apa tidak gitu. Karena kan terutama kan AI ini kan benar-benar kan merajalela gitu. Kalau misalkan AI sebagai virus ini kayak pandemi AI gitu lah. Bisa dibilang kan benar kan? Benar. Gitu. Nah, harus benar-benar selektif lagi gitu untuk informasi-informasi yang akan datang nantinya gitu. Oke. Jangan jadi kayak orang manusia-manusia apatis Ya yang gitu. mahasiswa silent gitu ya. Yang kayak udah tahu salah nih Ya, dia bersikap dia bodoh tuh- amat ya, gitu. Kita udah tahu salah bersikap bodoh amat, alhasil kita terpecah belah oleh informasi-informasi yang belum tentu benar adanya gitu, belum tentu benar Benar. gitu. Nah, makanya kita sebagai jurnalistik buat kedepannya itu janganlah bersikap apatis gitu. Soalnya apatis itu kan suatu cerminan diri yang buruk gitu kan. Apatis itu sendiri apa sih? Kayak bodoh amat gitu kan. Coba nih buat Dani nih. Coba apatis itu. Nih, menurut lu deh penjelasan tentang apatisme nih sebagai ancaman dalam upaya mahasiswa. Nah, jadi apatisme itu kan sering mengancam mahasiswa tuh. Nah, coba deh apa arti apatisme dalam kehidupan mahasiswa? Oke. Apatisme itu adalah musuh terbesar Wan. Demokrasi kampus dan pokoknya musuh terbesar apatis itu. Kayak contohnya seperti kayak tadi yang dibilang Bagas. Contoh apatis kayak misalkan ada seorang mahasiswa, dia tuh udah jelas dirinya salah, cuman dia nggak memverifikasi kalau dirinya itu salah. Jadi dia memilih Dia diam. memilih untuk diam, diam, ya, betul. Jadi diam. dia udah tahu nih ada masalah di kampusnya, tapi dia milih diam. Nah, itu sih Nah, ya termasuk itu apatisme lah. Nah, Nah, itu itu sama itu kok. Sebenarnya kalau apatis Mungkin itu apa sih namanya? apa? Si Bagas bisa Nah, Diam salah. ya lebih bisa menerangi gitulah. Oh, ya udah. nah, sebenarnya apatis Nah, itu apatis itu. kayak santai. Gila, Slow. Ini namanya podcast. Iya. Ya ini biasa nih. Apatis itu sendiri kayak tergantung dari pribadi manusia kan. Ya betul. Tadi Ya benar. dibilang- Nah, tergantung dari pribadi Oke, manusia. itu dia Wan, mantap. Ya, makanya susah nih kalau misalkan mahasiswa yang dirinya udah kayak bersikap bodoh amat itu udah susah banget tuh. Nah, kayak introvert Iya. gitu. Pasti orang-orang introvert itu gua nggak menyalahkan orang-orang introvert. Mungkin, tapi kebanyakan orang-orang introvert itu di dalam diri itu kayak ya memilih untuk diam gitu. Gua nggak mempermasalahkan orang ini introvert atau ekstrovert, tapi secara yang gua amati itu orang-orang introvert itu pasti banyak yang milih untuk diam gak sih gitu. Dia bisa bersuara, Tapi cuman nggak pasti didengar. kebanyakan suara dia itu nggak didengar. Ya benar. Nah, Kayak makanya- rakyat gitu dah. Nah, itu yang jadi permasalahan kita sekarang. Ya emang ya kalau ngomongin introvert ya emang susah sih kalau misalnya orangnya udah habit. Nah, udah habit introvertnya. di dalam lingkungannya, Ya, dan- susah ngerubah lah. Nah, introvert ini itu. disclaimer ya, kita nggak mempermasalahkan orang ini introvert atau kagak. Cuman dari yang kita amati banyak ini, ya orang introvert itu lebih milih untuk diam karena kebanyakan suara dia itu nggak didengar gitu. Dah back to topik lagi. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara ini.
harapan kalian berdua nih, harapan kalian berdua sebagai mahasiswa buat menyambut Indonesia ke depannya lah, 10 tahun yang mendatang, 15 tahun yang mendatang, harapannya apa deh buat Indonesia? Harapan kita buat Indonesia ini, POV gua sebagai mahasiswa itu kita harus jadi pionir. Itu harus jadi pionir, bukan follower. Nah, ini kita kan juga di UIN Jakarta ini, kita sebagai mahasiswa ini dapat privilege ilmu pengetahuan dan inovasi. Nah, itu suatu hal yang jangan disia-siakan Harus gitu. dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Oke, sekarang Dani deh, harapannya deh. Menurut harapan gue nih, Iya, harapan. harapan gue sih mahasiswa itu wajib ingat kalau bahwasannya merdeka itu adalah bukan hanya suatu perayaan, tapi perjuangan yang harus terus berlanjut. Kayak kita tuh harus mengingat jasa-jasa pahlawan yang dahulu Iya, udah gitu. Oke. ini. Nah, terus kan ini kan kita kan juga ngomongin tentang kemerdekaan ya nih. Sebenarnya kita ini pertanyaannya ini sebenarnya kita udah merdeka apa belum sih negara kita nih? Soalnya banyak banget penjajahan yang nggak kita ketahui. Tahu ya, benar. Tapi ternyata sebenarnya kita ini lagi dijajah gitu. Bener gak sih? Benar. Termasuk kayak enggak, ini kita nggak ngomongin tentang penjajahan kayak penjajahan 1000 tahun lalu atau beberapa tahun lalu itu yang udah sirna dari kita sendiri, yang nggak bisa kita lihat, terutama kayak nenek moyang kita pasti yang bisa ngeliat duit kita gitu. Ternyata penjajahan itu kayak nggak hanya tentang fisik, tapi bisa tentang kayak penjajahan sosial atau penjajahan lewat teknologi itu, seperti banyak lah AI, terus teknologi buatan negara-negara asing gitu yang udah masuk ke Indonesia, padahal itu secara kita nggak sadari itu adalah suatu bentuk penjajahan. Iya, betul. Gitu. Nah, berarti sebenarnya ini kita belum terbebas dari penjajahan gitu. Tapi ya nggak terlalu kayak dulu lah. Iya, nggak Nggak sejahat dulu, nggak sebrutal dulu. Iya, nggak sebrutal. Bahasanya Nggak sebrutal dulu gitu. Nah, Bahasa ini kasarnya lah. Nah, ini sebenarnya kita dijajah tapi secara nggak langsung dan ini beruntun Ya, gitu, betul. perlahan-lahan gitu. Nah, kalau misalkan udah perlahan-lahan sumber daya manusia kita otomatis kayak ibaratnya gampang dibodoh-bodohi gak sih? Gitu. Otaknya Kesetir negara-negara Amerika misalkan, negara Inggris atau negara Cina, negara-negara yang maju lah, yang maju di hadapan kita begitu. Gitu. Ya, oke. Mantap nih. Jadi nih gue coba rangkum lah ya harapan-harapan kalian. Jadi kita sebagai mahasiswa nih harus menjadi pionir, bukan follower. Iya. Nah, dan kita harus menumbuhkan lagi nih semangat kemerdekaan, yaitu semangat untuk terus berjuang, berinovasi, dan berkontribusi untuk negara. Bukan cuma merayakan kemerdekaan, tapi kita harus menciptakan masa depan bangsa yang lebih bagus. Nah, itu nyambung tuh sama harapan Dani. Sebenarnya mahasiswa, sebenarnya kita semua bukan mahasiswa UIN doang. Kita semua jangan jadi penonton doang gitu. Harus jadi follower atau pencipta. Iya, harus jadi pelopor. Dan pelopor yang kita. yang lebih penting sih kita harus punya rasa penasaran dan keberanian seperti Rasa ingin para tahu pahlawan. lebih tinggi lah ya gitu. Oke. Cukup lah ya buat hari ini. Cukup. Terima kasih buat nih Bagas sama Bagas. Dani Siap. ngeluangin waktunya nih. Mungkin lagi belajar kali ini. Oh, kagak. Nah, saya lagi ini sih nyuci mobil tadi. Oh, Nah, kalau saya lagi nganterin paket COD. udahlah, makasih lah ya buat Iya, kalian saya berdua. juga lagi nyari tumbler. Tumbler. iya. Ya udah. Hilang tumbler saya. Udah, sekian dulu deh podcast kita kali ini di PK2P Ya. atau podcast kelompok 2 Pancasila. Pancasila. Terima kasih yang sudah nonton. Salam sehat. Tunggu Salam saya gas. di podcast SPI. Ya betul. Ya, Saya juga. benar. Saya juga dah. Narasumbernya sama Dani juga Ya, ntar. ntar. Oh, gitu. Ketemu lagi Ya, kita. ketemu lagi kita. Ya udah. Salam Jadi, ini perjuangan. bagian ikat ya? Salam kesehatan. Salam salaman. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam pergerakan. Salam buat siapa dosennya? Pak Studi Rizal. Pak Studi Terima Rizal. kasih Pak Studi Rizal yang sudah Sudah membimbing membimbing. kita
di pendidikan Pancasila ini. Semoga Pak Sudri Rizal sehat selalu, Amin. rezekinya lancar, Amin. dan Dapat nilai A ya, Pak. Amin. ya itu bagi kita sendiri. Dan bagi Pak Rizal, ya udah sih. Yaudah itu aja, Pak. Makasih ya. Ya, makasih banyak, Pak. Dadah.